Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Kedua anak kecil, mereka ada di dekatnya. Seorang pemuda bermata tiga berjongkok di tanah, dan dengan ringan mencelupkan sedikit darah dari tanah dengan jarinya yang telah dimuntahkan oleh Ji Hao. Pria itu kemudian mencibir dan berkata dengan suara yang dalam, dia sangat terluka pada tulang dan organ dalam, itu buruk. Dia bahkan tidak bisa lari. Pemuda bermata tiga itu kemudian menjulurkan lidahnya, menaruh sedikit darah di ujung lidahnya dan dengan hati-hati mencicipinya, lalu menegaskan, dia hanya 30 mil jauhnya dari sini, paling banyak. Tuan Di Luo, dia memang terluka parah, dan darah ini dimuntahkan olehnya belum lama ini, dia tidak bisa berlari terlalu jauh. Di Luo berdiri di samping pemuda ini. Wajahnya yang tampan sekarang menjadi ungu karena marah, bayangan seperti angin telah melintas di mata tegak di antara alisnya, dan kekuatan angin yang kuat dengan hembusan kencang setebal lengan mengelilingi tubuhnya, yang bahkan membawa tubuhnya yang ramping dari tanah dan terus melayang ke udara. Disa telah memimpin Blood Fang dan bertarung di Southern Wastelen ini selama 500 tahun penuh, dan tidak ada prajurit klan Jia yang mati selama periode waktu itu. Di Luo telah memimpin Fang Darah hanya selama beberapa hari dan satu prajurit klan Jia telah meninggal. Selain itu adalah seorang prajurit elit, yang telah mengembangkan bakat khususnya di hidungnya, dan mendapatkan kemampuan khusus dalam melacak musuh. Apakah Anda mengatakan bahwa mereka tidak lebih dari 30 mil dari sini? Kemudian jadikan tempat ini sebagai pusat, dan kumpulkan semua orang kita. Aku ingin kamu mencari hutan dalam jarak 100 mil di sekitarnya, inci demi inci. Teriak Di Luo dengan suara rendah dengan gigi menggertaktik, bajingan kecil itu, dan jalang kecil itu, tangkap mereka hidup-hidup, hidup-hidup. Aku hanya ingin mereka ditangkap hidup-hidup. Peluit bergema datang dari hutan, saat satu memudar, yang lain naik. Prajurit klan Jia yang tinggi dan kuat yang diam-diam melesat masuk dan keluar dari kabut air, seperti sekelompok hantu dan sekelompok besar prajurit budak yang telah bergegas melintasi hutan, dengan semua jenis senjata yang dipegang di tangan mereka. Selain itu, sejumlah besar, laba-laba tepi pedang, logam dan kelabang besar, merangkak di sekitar hutan. Melayang di udara adalah boneka burung kolibri logam seukuran ibu jari, yang telah dilepaskan dari tubuh kelabang logam. Ribuan boneka burung kolibri yang dibuat dengan indah menyebar di udara di atas area dalam radius 100 mil, membentuk jaring raksasa, sambil mengamati seluruh hutan. Ji Hao telah berbaring di bawah pohon besar dan terengah-engah dengan susah payah. Dia membagi jamur bintang, yang dia pilih sebelumnya, menjadi dua, setengah untuk men-men dan setengah untuk dirinya sendiri. Jamur bintang, langsung meleleh setelah dimasukkan ke dalam mulutnya, berubah menjadi untaian kekuatan dingin dan memerah di sekujur tubuhnya seperti aliran dingin. Akhirnya, suara letupan yang terus-menerus datang dari dalam tubuh Ji Hao, seperti suara yang dibuat oleh tali busur ketika tiba-tiba putus, telah berhenti. Tubuhnya yang hampir meledak, telah berhenti memburuk. Runtuhnya 9 bintang adalah sihir bertarung yang kuat yang akan membakar energi hidup dan darah pengguna sampai akhirnya mengorbankan nyawa pengguna. Ditambah dengan kekuatan pembukaan langit yang tak tertandingi, tubuh Ji Hao saat ini tidak dapat mengambil kekuatan balasan mengerikan yang disebabkan oleh peluncuran gabungan pembukaan langit dan keruntuhan 9 bintang. Dengan menggunakan The Collapse of the Nine Stars dan Sky Opening bersama-sama, tendon, tulang, kulit, daging, dan semua organ dalam Ji Hao hampir hancur berkeping-keping. Untungnya, dia telah menyerap beberapa susu esensi bumi dan sepotong kristal esensi bumi, yang membuat kualitas tubuhnya jauh melampaui junior magus biasa. Selain itu, sejumlah besar darah magi senior terus-menerus dicerna oleh api warna-warni dan mengisi kembali tubuhnya. Dengan semua ini bersama-sama, tubuhnya nyaris tidak terhindar dari ledakan. Dipelihara oleh energi kekuatan hidup yang sangat besar yang terkandung dalam jamur bintang, barusan, luka Ji Hao berhenti memburuk. Api warna-warni di perut bagian bawahnya dengan sekilas mengubah bola darah magi senior menjadi aliran cahaya warna-warni, yang kemudian dengan cepat bergabung ke seluruh tubuhnya.
Bagian tubuh yang telah bergabung dengan aliran cahaya warna-warni dengan cepat mulai sembuh, bahkan tulang-tulang yang telah pecah menjadi pecahan, hanya disatukan oleh lapisan tipis periostem, telah mulai menggeliat dan menyembuhkan, bahkan menjadi lebih kuat dan lebih kencang dari sebelumnya. Ji Hao berbaring di bawah pohon besar itu seperti genangan lumpur sambil berkedut intens dan menyembuhkan tubuhnya sendiri secepat yang dia bisa. Namun, pemulihan tubuhnya yang hampir hancur berkeping-keping telah memberinya rasa sakit dan gatal yang tak tertahankan, yang membuat Ji Hao ingin menangis tetapi dia bahkan gagal mengeluarkan air mata, lebih dari sekali, dia hampir pingsan karena rasa sakit. Untungnya, Yuan dan Ji Hao hampir mengembun menjadi makhluk yang substansial dan kokoh, dan Yuan dan yang kuat memberinya kemauan yang sangat kuat yang memungkinkannya menahan rasa sakit dan mencoba yang terbaik untuk menjaga sedikit kesadaran. Tiba-tiba, Ji Hao mendengar suara halus datang dari jarak sekitar 100 kaki. Dengan bingung, dia menepuk kepala Men-Men, yang terbaring di belakangnya, dan menunjuk ke lubang pohon kecil di sebelahnya. Men-Men melirik Ji Hao, dan bersembunyi di lubang pohon, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, kabut berair diam-diam menyebar. Prajurit klan Jia, yang kulitnya berwarna perunggu dan dengan kilau seperti besi hitam, perlahan berjalan keluar dari balik pohon raksasa. Keempat matanya bersinar dengan cahaya hitam dan dingin, memberikan perasaan yang sangat tajam dan tidak berperasaan. Kamu, sendirian. Prajurit klan Jia melihat sekeliling dengan waspada. Kabut berair yang mengelilingi Ji Hao mulai berputar perlahan, menyelimuti seluruh tubuhnya dan lubang pohon tempat Men-Men bersembunyi. Ji Hao telah berada di tengah aroma darah yang dipancarkan dari tubuhnya sendiri, aroma darah yang pekat telah menyebar kemana-mana, bersama dengan putaran kabut berair, ini dengan sempurna menutupi nafas Men-Men dan aromanya. Ya, aku sendiri. Ji Hao tersenyum pahit dengan susah payah, dan berkata, tubuhnya rusak parah, bahkan hampir tidak terlihat seperti tubuh manusia. Meskipun tubuhnya telah cepat sembuh, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Setelah dia membunuh prajurit klan Jia yang telah melacak mereka sendirian, dia dengan gila-gilaan berlari sejauh puluhan mil, menghabiskan sedikit kekuatan terakhirnya. Aku terluka parah, aku bisa mati di sini, tapi bukan gadis kecil itu. Ji Hao memandang prajurit klan Jia dan berkata dengan jujur, jika sesuatu terjadi padanya, Abaku, Ama semua akan berada dalam masalah besar. Jadi saya menyuruhnya melarikan diri sendiri. Prajurit klan Jia sedikit ragu-ragu, lalu tiba-tiba bergerak dengan kecepatan kilat, dan memunculkan puluhan gumpalan bayangan, dengan cepat berputar-putar di sekitar area dalam radius 100 kaki, dia bahkan bangkit di puncak pohon, dan dengan hati-hati mencari di pohon itu sebentar. Beberapa saat kemudian, prajurit klan Jia ini melompat turun dari puncak pohon dengan memuaskan, berdiri di depan Ji Hao dan dengan ceroboh menatapnya, tertawa dan berkata, kamu tidak berbohong, anak kecil. Gadis kecil itu berlari sendiri. Tapi, menurutmu seberapa jauh dia bisa lari? Prajurit klan Jia kemudian menekuk pinggangnya dan meraih leher Ji Hao, dan menariknya dari tanah. Ji Hao ditarik dari tanah, sampai wajahnya hendak menyentuh wajah perunggu prajurit klan Jia. Prajurit klan Jia dengan hati-hati mengamati wajah Ji Hao sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dengan cemooh, dan berkata, apakah kamu baru saja membunuh Tudi? Anak malang itu, dia memiliki hidung yang bagus, tetapi anehnya tidak beruntung. Bagaimana dia bisa mati di tangan anak barbar? Kemuliaan seluruh keluarganya padam karena dia. Sebelum suara prajurit klan Jia memudar, wajahnya tiba-tiba berputar, wajahnya yang berwarna perunggu dengan cepat berubah menjadi pucat yang mematikan. Matanya menunjukkan ketakutan, menjatuhkan Ji Hao ke tanah, menuju ke bawah dan menatap tinju kecil Men-Men yang telah menembus baju besi logamnya, jauh ke dalam tubuhnya, dan dengan erat meraih tulang punggungnya. Aku tidak akan membiarkanmu, bunuh Ji Hao. Wajah Men-Men berlinang air mata, yang bercampur dengan air hujan, dia menggeram kepada prajurit klan Jia dengan nada tekad yang tak tertandingi, kamu monster yang mengerikan. Aku akan membiarkan Aba membunuh kalian semua. Tidak satu pun dari kalian yang bisa meninggalkan Southern Wastelen hidup-hidup. Seberkas cahaya merah melintas di telapak tangan Men-Men, kekuatan menakutkan Men-Men telah diaktifkan. Pada saat berikutnya, tulang belakang prajurit klan Jia, yang setebal pangkuan orang biasa, dan ribuan kali lebih keras dari baja,
langsung dihancurkan berkeping-keping oleh telapak tangan kecil Man-Man. Panas besar menyembur keluar dari telapak tangan Man-Man, tiba-tiba membakar bagian tengah tubuh prajurit klan Jia. Hanya dalam sekejap mata, pria raksasa dan kuat itu telah dibakar menjadi tumpukan abu, dan bahkan baju besi baja penuh yang dia kenakan, terbakar menjadi aliran cairan. Man-Man menggertakkan giginya, dengan hati-hati menggendong Ji Hao di punggungnya, dan dengan cepat melesat ke hutan yang lebih dalam dengan langkah kecil dan lembut. Man-Man telah membunuh seorang pria, teriak Man-Man sambil bergumam, bukan Man-Man itu membunuhnya secara tidak sengaja, Man-Man memang ingin membunuhnya, tapi Man-Man benar-benar membunuh seorang pria kali ini. Tidak apa-apa, kamu akan terbiasa ketika kamu membunuh lebih banyak. Ji Hao menghela nafas, menepuk kepala Man-Man dan menghiburnya. Bahkan Ji Hao merasa bahwa apa yang baru saja dia katakan mengerikan untuk menghibur seorang gadis kecil, seperti yang dia pikirkan. Man-Man mulai menangis lebih keras ketika dia mendengarnya mengatakan itu. Lebih banyak peluit melengking terdengar di belakang mereka bersama dengan sejumlah suara swooshing yang tak terhitung jumlahnya, yang semakin dekat. Setidaknya puluhan prajurit klan Jia telah menemukan mereka. 5 hari kemudian, di samping sungai yang mengalir deras di hutan. 3 prajurit klan Jia, memimpin lebih dari 100 prajurit budak, telah mengepung Ji Hao dan Man-Man. 3 prajurit klan Jia memegang senjata berat, bergerak secepat angin. Mereka telah dengan gila-gilaan menyerang Ji Hao, kadang-kadang, serangan mereka mengenai tubuh Ji Hao dan menyebabkan ledakan keras yang teredam seperti guntur. Semua prajurit klan Jia yang kuat ini berada di tingkat senior, setiap serangan yang diluncurkan oleh mereka cukup kuat untuk menghancurkan gunung. Namun, armor yang dibuat oleh Po, sangat kokoh. Aliran cahaya, redup yang tidak mencolok yang dipancarkan darinya telah berputar-putar di sekitar Ji Hao, mengembun menjadi teratai seukuran telapak tangan, dan melekat erat pada tubuh Ji Hao. Tidak peduli seberapa kuat senjata berat yang diayunkan ke arah Ji Hao, teratai ini bisa mengubah sebagian besar kekuatan menjadi ketiadaan, hanya dengan berputar perlahan. Ji Hao juga telah mengaktifkan Gold Crow Armor, kemampuan khusus keempat yang dia miliki. Simbol mantra seperti bulu yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya dan terhubung satu sama lain, bergerak dan berputar di kulit Ji Hao seperti aliran air. Meskipun ketiga serangan prajurit klan Jia itu tidak pernah benar-benar melukai Ji Hao, setidaknya, itu seharusnya mendorong Ji Hao untuk melarikan diri dan tidak bisa berdiri dengan mantap, namun, Gold Crow Armor memiliki kekuatan magis yang mampu membuat semua kekuatan menyerang menghilang, oleh karena itu, semua kekuatan serangan itu, yang diluncurkan oleh 3 prajurit klan Jia, telah dijinakkan oleh simbol mantra seperti bulu itu. Dengan perlindungan simbol mantra ini, tubuh Ji Hao hanya mengambil sedikit dampak yang bahkan tidak layak disebutkan. Oleh karena itu, meskipun ketiga prajurit klan Jia telah menyerang Ji Hao secara bersamaan, Ji Hao masih bisa memegang pedang yang panjang dan tajam, dan bertarung melawan mereka selama ini. Dengan energi kekuatan hidup Ji Hao, yang cukup kuat, setengah kecil dari tangannya yang terluka disembuhkan oleh cahaya warna-warni, selama 5 hari ini, setidaknya, dia sekarang bisa secara fleksibel menggunakan pedang tanpa kesulitan. Murid gagak emas juga diaktifkan. 9 simbol mantra perlahan berputar di sekitar pupil Ji Hao. Gerakan ketiga musuh itu memang secepat embusan angin yang ganas, dan langkah mereka aneh dan tidak dapat diprediksi, tetapi dengan sepasang murid ini, Ji Hao masih bisa melihat dengan jelas sekitar 50 hingga 60% dari semua gerakan mereka yang dilakukan oleh 3 prajurit klan Jia. Kadang-kadang, pedang panjang Ji Hao akan diayunkan ke udara, dan melemparkan cahaya busur misterius, yang melintas di senjata berat dari 3 prajurit klan Jia. Setiap kali cahaya yang tajam dan terang ini akan secara akurat mengenai bagian vital dan lembut dari 3 prajurit klan Jia, seperti bola mata, mulut dan tenggorokan. Kali ini, Ji Hao tidak mempertaruhkan nyawanya dan mengaktifkan runtuhnya 9 bintang. Meskipun dia tidak dapat melepaskan diri dari pengepungan 3 prajurit klan Jia dengan kekuatannya sendiri, setelah rentang setiap 3 hingga 5 napas, Ji Hao bisa mengenai bagian vital dari salah satu dari mereka setiap saat. Oleh karena itu, semakin lama pertarungan ini berlanjut, semakin tidak percaya diri ketiga prajurit klan Jia, dan semakin ketakutan mereka. Mereka telah bekerja untuk Blood Fang,
menangkap dan menjual budak di Southern Wasteland selama 2 hingga 300 tahun. Selama ini, mereka telah menjarah banyak orang dari negeri ini, dan telah melalui setidaknya ribuan pertarungan berbeda dengan skala yang berbeda. Dalam pikiran mereka, kekuatan prajurit Southern Wasteland dibagi secara ketat, seperti kepribadian mereka. Penyihir pemula tidak pernah bisa mengalahkan magi tingkat junior, dan magi tingkat junior tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan magi tingkat senior. Adapun majus senior, kekuatan majus senior pada tingkat yang berbeda juga memiliki perbedaan yang berbeda. Karena garis keturunan mereka yang berbeda yang mereka miliki dan jumlah titik akupuntur magus yang berbeda yang mereka bangunkan. Di Southern Wasteland, tidak ada hal-hal seperti magus yang menantang magi tingkat tinggi lainnya. Namun, rasa kekuatan yang terus dilepaskan dari tubuh Ji Hao, jelas menunjukkan bahwa dia hanyalah junior magi tingkat bawah. Bagaimana mungkin anak kecil ini, yang baru saja mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, bertarung melawan 3 prajurit tingkat senior yang kuat selama ini, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kalah. Dilihat dari tingkat kekuatannya, Ji Hao pasti lebih lemah dari mereka bertiga, tetapi dalam kasus situasi saat ini, sulit untuk mengatakan pihak mana yang akan menang. Bahkan ketika menilai berdasarkan efektivitas serangan, Anda akan menemukan bahwa pedang panjang Ji Hao telah secara akurat mengenai bagian vital dari 3 prajurit klan Jia, yang membuat serangan yang diluncurkan oleh Ji Hao tampak lebih mengancam. Monster kecil ini, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Seorang prajurit klan Jia berteriak, mari kita coba yang terbaik dan tangkapnya hidup-hidup. Jangan menunggu yang lain datang. Atau kita harus berbagi setengah besar dari hadiah kita dengan mereka. 3 prajurit klan Jia sekarang sangat kesal. Sudah 5 hari, setelah Ji Hao membunuh prajurit klan Jia kedua, entah bagaimana mereka berhasil bersembunyi dan melarikan diri di hutan ini selama 5 hari penuh, dan selama periode waktu ini, 2 prajurit klan Jia lainnya dan ratusan prajurit udah dibunuh oleh Ji Hao dan Men Men. Kehilangan besar ini telah membuat Di Luo benar-benar kehilangan akal sehatnya, dia terlempar ke dalam kecemasan dan kebingungan, dan sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Prajurit elit Bloodfang itu, yang telah menindas orang lain di Southern Wasteland selama 500 tahun, tanpa kehilangan satu pun dari mereka sendiri, hampir dibuat gila oleh Ji Hao. Mereka sekarang secara batin melihat misi menangkap Men Men dan Ji Hao hidup-hidup sebagai peluang perjudian yang tidak terkendali, terlepas dari hadiah yang telah dijanjikan oleh Di Luo, yang ternyata meningkat dari hari ke hari. Para prajurit elit ini juga telah memasang taruhan harga kekalahan satu sama lain. Cobalah yang terbaik dan tangkap dia. Memikirkan semua jenis hadiah dan manfaat yang akan mereka dapatkan, begitu mereka menangkap Ji Hao, 3 prajurit klan Jia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggiring bola, mereka mulai melancarkan serangan sekeras yang mereka bisa. Pada saat ini, semua konsentrasi mereka tertuju pada Ji Hao, dan tidak ada dari mereka yang memperhatikan Men Men, yang telah meringkuk di tanah, tampak seperti binatang kecil yang malang. Ketiga prajurit klan Jia melepaskan semua kekuatan mereka. Pupil mereka berdua tiba-tiba menguning, tubuh mereka kemudian mulai membengkak dengan cepat seperti balon, aliran cahaya kuning mulai berkedip di tubuh mereka. Tubuh mereka yang awalnya setinggi 3 meter segera membengkak menjadi sekitar 6 meter, dan kekuatan setiap serangan yang diluncurkan oleh mereka telah meningkat beberapa kali lipat. 4 murid prajurit klan Jia lainnya telah berubah menjadi warna perak yang tajam dan dingin. Tubuhnya tidak berubah sebanyak kedua rekan satu timnya, namun, setiap gerakannya mulai melepaskan aliran kekuatan dingin yang mengerikan setelah pupil matanya berubah warna. Kekuatan dingin semacam ini tidak sekuat kekuatan sihir atau kemampuan khusus para majus, yang dapat menyerang musuh dalam jarak puluhan, bahkan ratusan mil. Kekuatan ini hanya mengandalkan tubuh prajurit klan Jia, menempel pada tubuh dan senjatanya, dan menyerang musuhnya dengan cermat. Namun, kekuatan ini sangat dingin. Setelah Ji Hao terkena pedang panjang yang dipegang di tangan prajurit klan Jia itu, lapisan tipis es telah muncul di kulit Ji Hao, dan kecepatan serangan dan pertahanannya tiba-tiba melambat setengahnya. Diikuti oleh beberapa ledakan keras, 2 prajurit klan Jia, yang tubuhnya telah mengembang beberapa kali, memukul keras tubuh Ji Hao. 2 palu yang berat dan besar diayunkan dengan liar ke arah tubuh Ji Hao berulang kali, seolah-olah mereka sedang menempa sepotong besi.
Bahkan baju besi yang dibuat oleh Po dan Gold Crow Armor tidak dapat melindungi Ji Hao sepenuhnya dari ini. Kekuatan benturan besar menghantam tubuh Ji Hao satu demi satu, dan meskipun baju besi Po dan armor gagak emas telah mengambil 99% dari kekuatan benturan untuk Ji Hao, bagian terakhir dari kekuatan serangan itu masih membuat Ji Hao memuntahkan darah. Pada saat yang sama, tulangnya mulai retak. Tulang anak ini sangat keras. Apakah dia benar-benar hanya seorang junior magus, yang baru saja mengaktifkan kekuatan garis keturunannya? Ketiga prajurit klan Jia menjadi semakin putus asa. Mereka telah melepaskan semua kemampuan khusus mereka, tetapi kenapa mereka masih tidak bisa mengalahkan Ji Hao? Siapa yang telah mengajari orang aneh ini untuk bertarung? Hanya untuk sesaat ketiga prajurit klan Jia menjadi kesal dan tidak sabar. Ji Hao tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan bola api yang sangat besar, bersama dengan suara nyala yang keras. Api gagak emas yang tebal dan seperti lava langsung menyelimuti area dalam radius 100 kaki, dan menyelimuti ketiga prajurit klan Jia dan ratusan prajurit budak. Panas yang menakutkan membakar ratusan prajurit budak menjadi abu hanya dalam beberapa saat. Armor logam yang dikenakan oleh tiga prajurit klan Jia tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan menahan serangan api. Api berwarna berbeda berbenturan satu sama lain dan menciptakan ledakan yang keras dan teredam. Tiga prajurit klan Jia menutupi wajah mereka sendiri dengan tangan mereka, mencoba menangkis panas besar yang datang ke arah mereka. Pada saat ini, Man-Man, yang diam selama ini, tiba-tiba melompat tinggi ke udara sambil menggeram kemarahan, dan melesat ke bahu prajurit klan Jia seperti monyet yang paling kuat. Dia kemudian memegang kepala raksasa prajurit klan Jia dengan kedua tangannya, dan menariknya ke samping dengan keras. Seiring dengan suara letupan yang jelas, kepala prajurit klan Jia dicabut dari tubuhnya. 1, 2, 3, ketiga prajurit klan Jia bahkan tidak memperhatikan Man-Man, sebelum dia merobek kepala mereka dengan cara yang mengerikan. Tiga tubuh raksasa jatuh dengan keras ke tanah, memercikkan darah kemana-mana. Ji Hao tersentak terengah-engah, lalu batuk seteguk darah lagi. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa tiba-tiba datang dari daerah sekitarnya. Itu adalah Di Luo, dan ratusan prajurit klan Jia, bersama dengan ribuan prajurit budak yang dipimpin oleh mereka. Semua musuh ini datang dari segala arah. Tidak hanya dari hutan lebat di depan Ji Hao dan Man-Man, bahkan dari sungai lebar di belakang mereka. Sekelompok besar prajurit budak mengendarai laba-laba tepi pedang, dan melompat keluar. Hao, Man-Man, yang seluruh tubuhnya berlumuran darah, berlari ke arah Ji Hao dan dengan hati-hati meraih lengan bajunya. Ji Hao dengan ringan menepuk kepala Man-Man, sambil tersenyum menggelengkan kepalanya ke arahnya dan berkata, "Tidak apa-apa, jangan takut." Hujan badai tidak pernah berhenti, dan langit yang tak terbatas dipenuhi awan gelap, sementara sambaran petir dengan gila-gilaan jatuh dari langit satu demi satu, seperti naga yang marah. Di setiap puncak gunung, beberapa pohon yang menjulang tinggi disambar petir, meledak dan dibakar bersama dengan ledakan gemuruh, seperti obor besar yang berdiri di bawah langit. Raungan binatang buas yang mengamuk datang dari arah yang tidak diketahui. Raungan panjang dan bergema mencapai langit, dan bercampur dengan geraman guntur. Pohon-pohon raksasa menyala-nyala di atas gunung-gunung itu, dan badai telah menyapu seluruh hutan. Southern Wasteland telah sembrono menunjukkan sisi gila, kekerasan, liar dan primitifnya. Dentang, dentang, kaki logam dari laba-laba tepi pedang, berbenturan dengan batu-batu di sisi sungai. Puluhan laba-laba tepi pedang, dikelilingi oleh ribuan prajurit budak, melompat dari sungai di belakang Ji Hao, perlahan mendekati Ji Hao dan Man-Man. Sekelompok besar prajurit klan Jia dan lebih banyak prajurit budak telah mengikuti mereka, memadati bagian tepi sungai ini. Jiang Yao muncul. Dia berpakaian cantik, mengenakan gaun panjang sutra ungu yang ekstra mewah dan memukau, yang sangat tidak cocok dengan gaya Southern Wasteland. Wanita itu, yang tampak seperti bunga papaver yang indah dan beracun, memutar pinggangnya yang ramping, sambil memegang tangan Di Luo, dan berjalan menuju Ji Hao secara dramatis. Salah satu tangan Di Luo dipegang di belakang tubuhnya, sementara tangannya yang lain dipegang oleh Jiang Yao. Wajahnya yang putih dan halus telah dipenuhi dengan kebencian yang bengkok dan sedalam tulang. Di Luo menatap Ji Hao dengan ekspresi kejam yang tak tertandingi, dan berjalan bersama Jiang Yao. Keduanya sangat berhati-hati kali ini.
Mereka dikelilingi oleh 30 prajurit klan Jia, yang merupakan prajurit elit paling kuat di antara seluruh Blood Fang. Semua prajurit ini memegang senjata berat mereka dengan erat, sambil menatap Ji Hao dan Men Men dengan mata mereka, yang bersinar dengan cahaya terang. Tak satu pun dari prajurit Blood Fang ini pengecut, hanya saja mereka hampir semuanya telah dibuat gila oleh catatan pertempuran Ji Hao dan Men Men yang tidak masuk akal, baru 5 hingga 6 hari, namun lebih dari 10 prajurit klan Jia telah dibunuh oleh mereka. Dalam pertarungan yang telah mereka lalui, yang terdiri dari berbagai skala, hal-hal seperti itu tidak pernah terjadi pada Blood Fang dalam 500 tahun terakhir. Mereka telah menyerang puluhan ribu klan skala yang berbeda, membunuh lebih dari puluhan ribu orang majus senior, bahkan para magi senior itu tidak bisa menyebabkan kerugian sebanyak ini bagi para prajurit elit taring darah. Namun, baik Ji Hao dan Men Men hanyalah anak kecil, sekitar 10 tahun. Men Men bahkan belum berulang tahun yang berusia 10 tahun. Ji Hao, bajingan kecil sialan. Jiang Yao berjalan kurang dari 100 kaki dari Ji Hao dan berteriak. Kalimat pertama yang dia lemparkan adalah kutukan jahat. Apakah kamu mengatakan bahwa putramu adalah? Bahkan selama argumen lisan, Ji Hao tidak akan pernah membiarkan orang lain menang, dia menanggapi dengan ejekan yang lebih kejam, aku cukup yakin bahwa aku adalah putra kandung dari Aba dan Amaku. Tapi, untuk putramu yang berharga, Wu, Jiang Yao, apakah kamu yakin dia berasal darimu dan Jisoo? Bukan sebuah, darimu dan orang aneh bermata tiga ini. Wajah cantik Jiang Yao langsung menjadi bengkok ketika dia mendengar Ji Hao, lubang hidungnya tiba-tiba menjadi lebih lebar dan dia mulai terengah-engah dengan cepat dan berat. Di Luo meraih tangan Jiang Yao dan berkata setelah cibiran ganas namun bangga, anak kecil, kamu memiliki lidah yang kejam, sama seperti strategi bertarungmu. Tapi, saya pikir Anda baru saja membuat poin yang benar. Mungkin, di masa depan, mungkin, saya akan memiliki seorang putra dengan garis keturunan Southern Wastelen. Faktanya, itu tidak buruk sama sekali. Men Men meludahi ke tanah dan berteriak keras, kamu wanita bau yang tidak tahu malu. Berhenti sejenak, Men Men mencoba membuatnya terdengar lebih buruk, jadi dia menambahkan kata lain. Pelacur. Wajah Jiang Yao berubah menjadi ungu karena marah, bibirnya bahkan mulai gemetar. Dia memelototi Men Men dan berkata dengan suara yang sangat jahat, gadis kecil, kamu punya beberapa bola. Tapi, semakin keras Anda mengutuk, semakin jelek Anda akan mati. Tebak, bagaimana aku akan menyiksamu? Men Men tidak mengatakan apa-apa. Ji Hao tiba-tiba berkata kepada Di Luo, apakah menurutmu itu sepadan? Maksud saya, semua yang telah Anda lakukan untuk wanita ini. Blood Fang Anda telah kehilangan begitu banyak orang, dan karena kebodohan Anda pasti akan kehilangan lebih banyak. Bagaimana Anda menjelaskannya kepada orang-orang yang telah mendukung Anda? Dengan memberi tahu mereka bahwa itu hanya untuk wanita ini. Di Luo menunjukkan sedikit keraguan ketika dia mendengar Ji Hao, lalu melirik Men Men. Ji Hao tidak memberinya terlalu banyak waktu untuk berpikir, dan dia langsung melanjutkan, kamu benar. Men Men berasal dari keluarga yang sangat mulia. Mungkin, hanya karena pikiran dan tindakanmu yang bodoh, seluruh taring darahmu akan musnah dari Wastelen Selatan, bahwa semua akan terjadi hanya karena wanita ini. Bisakah saya mengatakan sesuatu yang mungkin tidak terdengar manis? Saya tidak merasa bahwa dengan latar belakang keluarga Anda akan kekurangan wanita. Di Luo hendak mengatakan sesuatu, tetapi Jiang Yao menggertakkan giginya dan berteriak, Di Luo. Jangan biarkan kecil ini menipumu. Apa yang telah hilang dari Blood Fang Anda, saya akan menebuskan semuanya untuk Anda. Aku bisa memberimu lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Selain apa yang telah aku janjikan padamu sebelumnya, aku bisa memberimu lebih banyak hadiah. Ji Hao mencibir dan berkata, apakah kamu berbicara tentang lebih banyak hadiah? Apa yang akan terjadi? Apakah kamu berencana untuk memberikan saudara perempuan atau keponakanmu yang lain kepada orang-orang aneh bermata tiga ini juga? Di Luo mengerutkan kening, melirik Jiang Yao dengan penuh ketidaksenangan dan berkata, aku bisa memiliki wanita sebanyak yang aku inginkan. Pendeta Magus tersayang, jelas, apa yang telah aku lakukan untukmu, jauh lebih dari apa yang bisa kau tawarkan padaku. Jiang Yao juga mencibir, menatap Ji Hao dan berkata,
Ji Hao, tahukah kamu mengapa aku berusaha begitu keras sehingga membunuhmu dan abamu? Ji Hao tetap terdiam beberapa saat lalu bertanya dengan sedikit keraguan, racun pemimpin dari klan Gagak Api. Untuk bisnis perdagangan budak Jisoo dengan Blood Fang. Karena membiarkan abamu, Jiang Bo, mengendalikan klan Gagak Api melalui Jisoo, dan mendapatkan lebih banyak kekuatan dan kepentingan dari klan kita. Apalagi, saya tidak berpikir semua ini dapat memberi Di Luo manfaat yang cukup. Jiang Yao melirik Di Luo, yang wajahnya menjadi lebih gelap, lalu mengeluarkan kulit berwarna merah keemasan setinggi 1 kaki persegi dari lengan bajunya. Sebuah bola cahaya terang yang menyala-nyala telah melilit potongan kulit itu. Begitu Jiang Yao mengeluarkannya, potongan kulit itu tampaknya merasakan sesuatu yang menarik, dan perlahan terbang menuju Ji Hao. Akhirnya, potongan kulit itu menempel erat di dada Ji Hao. Ji Hao merasakan untaian kekuatan panas yang sangat murni dan hebat tiba-tiba menyembur ke tubuhnya. Dia juga merasa bahwa sesuatu yang tersembunyi di dalam kainnya mulai berdetak lebih cepat. Ji Hao secara mengejutkan mengangkat alisnya, tersenyum, dan kemudian bertanya, "Apa ini?" Jiang Yao melirik Ji Hao dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Seperti yang aku pikirkan, ini adalah benda yang diwariskan. Kekuatan dan pesan yang terkandung di dalamnya hanya dapat dirasakan oleh beberapa klan-klan Gagak Api, yang memiliki asal yang sama denganmu. Ini adalah peta, yang mengarah ke makam Raja Penyihir Kuno." Makam Raja Penyihir Kuno. Ji Hao gemetar hebat. Apakah dia mengatakan makam Raja Penyihir Kuno? Bisakah makam dan dirinya sendiri saling merasakan? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah karena indera kekuatan garis keturunan mereka saling menarik? Meskipun klan dari seluruh klan Gagak Api memiliki Ji sebagai nama belakang mereka, dan mereka semua telah mewarisi kekuatan dari Gagak Api Emas berkaki 3 kuno, menurut perbedaan garis keturunan yang mereka warisi, garis keturunan klan Gagak Api telah dibagi menjadi ratusan garis keturunan cabang, dan membentuk ratusan klan cabang skala yang berbeda. Garis keturunan cabang yang dimiliki oleh Ji Xia, Ji Hao dan kerabat langsung mereka menjadi sangat tipis karena tahu, yang karena, kecuali Ji Hao dan Ji Xia, semua kerabat mereka yang lain semuanya telah mati dalam pertarungan yang tak terhitung jumlahnya melawan klan ular air hitam. Klan cabang yang memiliki garis keturunan yang sama dengan Ji Hao dan Ji Xia memiliki masa yang berkembang pesat dalam sejarah klan Gagak Api. Di antara nenek moyang mereka, ada raja penyihir yang tak terhitung jumlahnya dan terutama orang Majus yang kuat. Waktu puncak klan cabang mereka juga merupakan periode paling makmur dari seluruh klan Gagak Api. Saat itu, klan Gagak Api adalah salah satu klan paling kuat di Southern Westland. Pembukaan makam Raja Penyihir Kuno membutuhkan darah keturunan Raja Penyihir klan Gagak Api, yang memiliki garis keturunan yang sama dengan pemilik makam, kata Jiang Yao sambil menatap Ji Hao dengan dingin. Karena itu, aku harus membunuhmu dan Ji Xia. Tidak hanya itu, aku membutuhkan darah rohmu untuk membuka makam, tetapi juga hanya setelah kalian berdua meninggal, dan rasa kekuatan garis keturunanmu telah dihapus dari dunia ini. Dapatkah aku menggunakan harta warisan itu, yang tersembunyi di makam itu? Petik 2. Jiang Yao memandang Di Luo, yang benar-benar tercengang, tersenyum mengikat kerahnya, dan berkata, "Tuan Di Luo, menurutmu apa yang akan kita temukan di makam yang ditinggalkan oleh Raja Penyihir paling kuat, di antara 3 Raja Penyihir dari 3 generasi pertama klan Gagak Api? Bisakah Anda membayangkan harta berharga seperti apa yang tersembunyi di dalamnya? Dibandingkan dengan itu, berapa nilai nyawa beberapa prajurit?" Di Luo tersentak dalam-dalam, menjulurkan tangannya, menunjuk ke arah Ji Hao dan Men Men, dan berteriak, "Bunuh gadis kecil itu, potong-potong dia menjadi beberapa bagian, bakar dia menjadi abu dan lempar dia ke sungai. Adapun kecil ini, tangkap dia hidup-hidup." Hidup, semua prajurit Blood Fang bergerak sekaligus. Begitu juga Ji Hao, dia meraih Men Men dan mengayunkannya ke punggungnya. Pada saat yang sama, sepasang sayap berapi-api meledak dari bola redup cahaya api-api di belakang tubuhnya bersama dengan kau kecil. Luka Ji Hao belum sepenuhnya sembuh, oleh karena itu, sayapnya yang berapi-api sekarang jauh lebih kecil dan lebih redup dari biasanya. Tapi tetap saja, diikuti oleh embusan angin kencang yang tiba-tiba dibawa oleh sayap yang berapi-api, Ji Hao berbalik dan melesat menuju sungai yang mengalir deras di belakangnya, meninggalkan puluhan gumpalan bayangan.
Di musim hujan, setiap sungai di hutan Southern Wasteland banjir. Sungai mendesak di belakang Ji Hao telah meraung dan berguling, seperti naga kuning yang mengamuk, yang berjuang dan melolong dengan seluruh kekuatannya. Pusaran air yang tak terhitung jumlahnya saling bertabrakan dan saling menelan di permukaan sungai yang lebarnya ribuan kaki ombak, yang setinggi Zhanghe, naik dari waktu ke waktu. Sungai yang banjir. Hanya jika Ji Hao bergegas ke sungai, magi senior tidak dapat dengan mudah menangkapnya. Sekelompok besar, laba-laba ujung pedang, bergegas dari daerah sekitarnya. Prajurit budak berkulit gelap, yang telah berdiri di punggung laba-laba logam raksasa itu, membuka bibir tebal mereka, dan menggeram pada Ji Hao. Mereka mengangkat panah berat mereka dan membuka tali, membidik tubuh Ji Hao, namun, tidak ada dari mereka yang berani menembakkan panah dengan gegabah saat ini. Di Luo telah memberi perintah, yang menyatakan bahwa dia ingin Ji Hao ditangkap hidup-hidup. Perintah ini telah mengikat tangan dan kaki para prajurit budak ini, mereka sangat takut panah mereka akan melukai bagian vital tubuh Ji Hao. Jika bukan karena perintah itu, ratusan busur silang akan ditembakkan sama sekali, bahkan jika Ji Hao bisa berlari lebih cepat, dia hampir tidak akan bisa menjaga men-men dan dirinya sendiri aman dari ratusan anak panah. Pedang tajam dan panjang yang dipegang di tangan Ji Hao melambai keras dan membawa aliran udara tajam sepanjang puluhan kaki. Ji Hao menggeram serak, seperti raungan putus asa yang dikeluarkan oleh binatang yang terluka. Cahaya terang dan menusuk melintas di pedang dan apa yang keluar adalah aliran udara berbentuk busur, cepat dan ganas, yang memotong semua kaki logam dari laba-laba tepi pedang itu, bersama dengan tubuh prajurit budak itu, yang telah menunggangi laba-laba logam. Sebuah langkah untuk menempuh perjalanan 100 kaki jauh, Ji Hao dengan cepat mengambil 5 langkah ke depan, dan mengiris seluruh barisan prajurit budak di depannya dalam sekejap. Setelah itu dia menerobos sekelompok besar prajurit budak, yang telah menjaga di tepi sungai. Sinar cahaya dingin yang dikirim oleh pedang panjang melintas di udara terjalin, dan mengirim tubuh lebih dari 200 prajurit budak yang berdarah ke udara. Tubuh berotot mereka hancur berantakan di udara, dan menjadi potongan-potongan bagian tubuh berdarah yang kemudian jatuh kembali ke tanah. Tubuh logam raksasa dari puluhan, laba-laba ujung pedang, runtuh sambil bergerak-gerak, percikan api keluar dari kaki mereka, yang telah dipotong oleh Ji Hao, dan suara simbol mantra meledak terus-menerus datang dari tubuh mereka. Di Luo mulai berteriak marah dan cemas. Dia dengan gila-gilaan mengutuk, tidak berguna, dan tidak mampu, pada para prajurit. Baik Ji Hao dan men-men terluka parah, tetapi tetap saja, begitu banyak prajurit elit dari Blood Fang gagal menghentikan mereka melarikan diri. Terutama pada prajurit budak itu, Di Luo dengan marah berteriak dan mengancam bahwa dia pasti akan merendahkan semua keluarga mereka menjadi budak terendah. Semua prajurit budak ini berada di tingkat junior, cukup banyak dari mereka yang jauh lebih kuat daripada Ji Hao juga, namun, blokade mereka dengan mudah dipatahkan oleh Ji Hao. Apakah kalian semua binatang Jurassic? Tidak, binatang Jurassic setidaknya bisa dimakan. Dan apa gunanya kamu? Sambil berteriak dan mengutuk sedemikian rupa, Di Luo bergegas menuju Ji Hao dengan langkah besar. Embusan angin kencang telah berputar-putar di sekitar tubuhnya, mata tegak yang terletak di antara alisnya tiba-tiba terbuka, setelah itu, udara dalam radius beberapa mil tiba-tiba mulai bergulir dengan intens. Kelilingi dia, biarkan aku menangkapnya sendiri. Kamu hal-hal bodoh yang tidak berguna. Teriak Di Luo dengan percaya diri ke arah prajurit klan Jia yang hampir menangkap Ji Hao. Hampir 100 prajurit klan Jia telah bergegas dari segala arah dan berputar-putar di sekitar Ji Hao. Prajurit elit klan Jia ini jauh lebih efisien daripada prajurit budak itu, bahkan 3 dari mereka, yang sangat kuat, mampu meraih bahu Ji Hao jika mereka mau menjulurkan tangan mereka. Namun, teriakan keras Di Luo dan udara bergulir cepat di sekelilingnya, dengan jelas menunjukkan kepada mereka bahwa Di Luo telah melepaskan kemampuan khususnya. Ketiga prajurit klan Jia tanpa sadar memperlambat gerakan mereka, membiarkan Ji Hao terus berlari ke depan. Taring darah, dan organisasi kuat tempat Fang darah berada, memiliki aturan hierarkis yang sangat ketat. Di Luo bukan hanya pemimpin taring darah, tetapi juga seorang pria yang lahir di klan Yu bermata 3 yang memiliki garis keturunan bangsawan mereka juga. Oleh karena itu, meskipun semua prajurit klan Jia ini jauh lebih kuat daripada Di Luo, mereka
Berasal dari klan Jia. Klan Jia bermata 4 jauh lebih rendah daripada klan Yu bermata 3 dalam hierarki. Oleh karena itu, prajurit klan Jia ini hampir secara naluriah mengikuti perintah Di Luo, tidak peduli seberapa bodoh atau tidak perlunya perintah itu. Udara di daerah bermil-mil di sekitarnya bergulir dan bergetar hebat. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya telah diaduk oleh aliran udara yang ganas, membuatnya melesat di udara bersama dengan badai, yang tiba-tiba meningkat. Diikuti oleh suara desir, naga angin seukuran tangki, Cian, mulai muncul dari udara, satu demi satu, tetesan hujan seperti kristal bergabung dengan tubuh naga angin dan terbang di udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kadang-kadang, ketika naga angin menyapu bebatuan, tetesan hujan itu dengan mudah menusuk bebatuan keras, meninggalkan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ji Hao telah bergegas menuju sungai dengan kecepatan tertingginya, namun, setelah naga angin muncul, gerakannya berangsur-angsur menjadi lebih lambat. Dia merasa bahwa udara menjadi lebih tebal dan lengket, dan angin yang terlihat dan tak terlihat telah mengikat tubuhnya, membuatnya sulit untuk bahkan melangkah maju. Bayangan, yang disebabkan oleh gerakannya yang cepat tiba-tiba menghilang di udara. Ji Hao menggertakkan giginya, dan mencoba yang terbaik untuk melangkah maju, namun, angin kencang telah membungkus tubuhnya dengan erat. Ji Hao menghabiskan semua kekuatannya yang tersisa, tetapi tidak dapat mengambil langkah maju lagi. Anak kecil, kamu telah kehabisan keberuntunganmu. Di Luo memegang tangan Jiang Yao dan berkata dengan bangga sambil mendekati Ji Hao selangkah demi selangkah, hantu seperti sayap telah berputar cepat di dalam mata tegak di antara alisnya. Pernahkah kamu merasakannya? Selain membuatmu tidak bisa bergerak, angin yang dikendalikan olehku memiliki kekuatan khusus bulan darah. Apakah Anda merasa kekuatan roh dan kekuatan garis keturunan Anda memudar? Apakah kekuatanmu menghilang? Oh, bulan darahku yang besar, bulan yang paling misterius dan kuat, di antara 9 bulan tertinggi, aku akan memberimu pujianku. Tubuh Ji Hao sedikit gemetar. Memang, dia merasa bahwa di dalam angin yang dikendalikan oleh Di Luo, ada kekuatan dingin dan lengket lainnya, yang mencoba mengebor ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya, menelan darahnya dan mengambil kekuatannya. Dia menoleh ke belakang, menatap Di Luo, yang telah memegang tangan Jiang Yao dan dengan bangga berjalan ke arahnya dengan langkah besar. 100 zang, 9 zang, 10 zang, 5 zang. Ji Hao tiba-tiba tertawa, dan mengambil tablet merah, yang digunakan Men-Men untuk menyakiti Dewa Gunung tempo hari, dari pakaiannya. Tablet merah bersinar itu dibungkus oleh api yang menyala-nyala. Meskipun matahari belum terbit selama beberapa hari ini, Ji Hao telah meletakkan tablet itu dengan Tuan Gagak, yang telah terluka parah sebelumnya. Kekuatan panas yang dilepaskan dari tubuh Mer Crow mengan sebagian kecil dari kekuatan sinar matahari khusus, tablet itu telah menyerap kekuatan sinar matahari yang keluar dari tubuh Mer Crow, dan telah diisi ulang sekitar 70 hingga 80%. Selain itu, Jiang Yao baru saja melemparkan peta kulit ke Ji Hao, dan peta kulit itu kemudian menempel erat di dada Ji Hao, mengirimkan kekuatan yang besar dan besar ke dalam tubuhnya. Dengan untaian kekuatan ini, tablet telah diisi ulang sepenuhnya. Ji Hao memegang tablet di tangannya, dan Men-Men menjulurkan lengannya keluar, meraih tablet itu juga. Mereka berdua kemudian tertawa terbahak-bahak secara bersamaan. Ekspresi wajah Di Luo tiba-tiba membeku. Dia tanpa sadar meraih leher Jiang Yao yang lembut dan menariknya ke depannya. Jiang Yao berteriak dengan suara menusuk. Ketakutan, dia juga menyadari bahayanya, dan mengeluarkan potongan giok merah darah dan menghancurkannya di tangannya. Pada saat berikutnya, kekuatan besar, yang begitu besar sehingga terasa seolah-olah telah turun dari surga, telah dilepaskan. Bola cahaya merah datang dari potongan batu giok merah darah yang baru saja dihancurkan oleh Jiang Yao, dan membungkus tubuh Jiang Yao. Namun, begitu kekuatan tablet keluar, bola cahaya merah darah tiba-tiba hancur dan dengan cepat menghilang. Seberkas cahaya merah melesat keluar dari tablet, menusuk kepala Jiang Yao dan menghantam tubuh Di Luo dengan keras. Cahaya putih yang menusuk mata meledak dari jubah panjang dan mewah yang dikenakan oleh Di Luo. Setelah itu, 9 batu mulia berwarna merah darah naik dari jubahnya, dan digabungkan menjadi simbol mantra aneh yang bengkok, dengan kuat menghalangi lampu merah tablet. Seiring dengan suara letupan yang keras, 9 batu mulia meledak berturut-turut. Lampu merah,
yang telah setengah dinetralkan oleh batu mulia, kemudian menembus dada Di Luo. Mayat Jiang Yao jatuh dengan keras ke tanah, kepalanya telah benar-benar menguap oleh lampu merah. Kali ini, harta penyelamat jiwa yang diberikan oleh Jiang Bo gagal menyelamatkan hidupnya. Di Luo dikirim terbang oleh kekuatan lampu merah sambil muntah darah, semua prajurit klan Jia berhenti sekaligus, menatap Di Luo dan merasa bingung, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Ji Hao mengambil kesempatan ini, memegang erat Men-Men dan melompat ke sungai yang mengalir deras. Ombak keruh naik tinggi dari sungai, dan bahkan mencapai langit. Sungai telah mengaum dengan ganas, seperti naga dan harimau, bahkan membuat seluruh lembah bergetar. Ji Hao dengan erat memeluk Men-Men di depan dadanya dengan kedua tangannya, dia takut banjir akan membuangnya. Dia memblokir semua batang pohon raksasa dan batu, yang sedang disiram oleh sungai, untuk Men-Men, dengan punggungnya sendiri. Batang pohon raksasa sepanjang ratusan kaki, yang sangat tebal sehingga dibutuhkan beberapa orang kuat untuk memeluknya, menghantam punggung Ji Hao dengan keras seperti bukit, aliran cahaya terang dan jernih yang telah dilepaskan oleh baju besi yang dibuat oleh Po, berputar-putar di sekitar tubuh Ji Hao dan membentuk teratai yang redup dan bersinar, dengan mudah meniadakan kekuatan benturan dengan batang pohon. Batu-batu besar digulingkan oleh pusaran air di sungai dan menabrak punggung Ji Hao, cahaya jernih melingkar di sekitar bebatuan ini dan mengubahnya menjadi pasir dan abu satu demi satu. Ji Hao menahan napas, jari-jarinya terkunci dan terus berubah gerakan. Air yang mengelilingi tubuh mereka, mulai berputar dengan cepat, segera, gumpalan udara yang sangat tipis diekstraksi dari air, dan membentuk penutup udara setebal setengah inci di sekitar tubuh Ji Hao dan Men-Men, yang mampu memasok udara yang cukup bagi mereka untuk bernapas. Aliran air mendorong Ji Hao dengan keras dari belakang. Tubuh Ji Hao tampak seperti ikan yang paling gesit, dengan cepat berenang dan melaju kencang di air tanpa rintangan apapun, meninggalkan jejak putih samar di belakang. Dia bisa berenang sejauh 1000 kaki dalam sekejap, dan bermil-mil dalam sekejap mata. Sama seperti hantu di bawah air, Ji Hao memegang Men-Men, dan melarikan diri bersama dengan aliran air. Ini adalah sihir pelarian memanipulasi air setelah lahir, sihir pelarian mistis yang diciptakan oleh Ji Hao di kehidupan sebelumnya, setelah dia belajar tentang hampir semua mantra sihir pelarian terkait air dari Tao, Sutra Buddha, dan kitab suci klasik lainnya. Dia telah menggabungkan semua poin bagus dari sihir melarikan diri itu dan menciptakan yang satu ini. Meskipun kekuatan alami telah menakutkan di dunia, Afterbirth Water Manipulating Escape masih memiliki penggunaan magis yang tak terhitung banyaknya. Di dunia ini, yang dipenuhi dengan kekuatan alam, sihir pelarian ini menjadi lebih kuat. Dengan sihir melarikan diri ini, tubuh Ji Hao dan Men-Men hampir bergabung dengan air banjir. Bahkan tidak ada satu jejak kekuatan pun yang dilepaskan dari tubuh mereka, juga tidak ada suara yang dibuat oleh mereka, namun, hanya dalam rentang 2 napas, setelah Ji Hao melompat ke sungai, dia telah membawa Men-Men dan melesat lebih dari 10 mil jauh di bawah air, di sepanjang sungai yang menderu. Tiba-tiba, segmen sungai di belakang Ji Hao meledak, diikuti oleh segmen sungai sepanjang puluhan mil menguap dalam sekejap. Seiring dengan suara mendesis, tim panas itu langsung naik ke udara, binatang air dan ikan raksasa yang tak terhitung jumlahnya direbus secara menyeluruh, kemudian dengan cepat mulai terbakar, dan berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang, tanpa meninggalkan jejak. Puluhan pemuda bermata tiga telah melayang di udara di belakang Ji Hao, dengan wajah pucat yang mematikan, nyala api yang menyala-nyala, sambaran petir, dan penglihatan supernatural lainnya dengan cepat menyembur keluar dari mata tegak mereka seperti tetesan hujan lebat. Tuan Di Luo terluka parah, kita harus menangkap anak kecil itu. Beraninya dia melukai Tuan Di Luo. Kita harus menangkapnya, atau kita semua akan berada dalam masalah besar. Sial, dan gadis kecil itu, dia harus mati. Harus mati. Kita harus membunuhnya. Dasar sungai yang kering bergetar, seolah-olah telah berjuang dan berkedut. Bagian sungai sepanjang puluhan mil telah benar-benar mengering. Setelah itu, semua bebatuan di dasar sungai mulai mencair dan menguap, memancarkan cahaya yang menusuk mata. Segera, bagian dasar sungai ini runtuh dan berlubang dalam, menjadi lubang besar dan dalam dengan radius hampir 20 mil. Ji Hao dengan erat memeluk Men-Men.
Kekuatan mengerikan tiba-tiba datang dari belakang Ji Hao bersama dengan banjir, menghantam punggungnya dengan keras. Armor Po melindungi tubuh Ji Hao, tapi tetap saja, dia merasakan kekuatan yang sangat panas telah menyembur ke dalam tubuhnya seperti arus banjir, yang hampir melelehkan semua organ dalamnya. Kekuatan penghancur kemudian menghantam tubuh Man-Man melalui Ji Hao. Tubuh kecil Man-Man langsung mulai bergetar. Luka di punggungnya belum sembuh, tetapi sekarang terkoyak oleh kekuatan lagi. Sejumlah besar darah panas lava yang menyembur keluar dari tubuh Man-Man, dengan cepat menguapkan air sungai di sekitarnya, membentuk gelembung yang terlihat dan uap putih di permukaan sungai. Ratusan prajurit Bloodfang dari klan Jia dengan tajam memperhatikan gelembung dan uap itu, dan langsung menindaklanjuti bersama tepi sungai. Mereka bergegas cepat di tepi sungai, mengarahkan pandangan mereka pada gelembung dan uap di permukaan air dan dengan gila-gilaan melancarkan serangan ke arah gelembung itu. Senjata berat memancarkan cahaya terang dan meledak ke sungai. Hamparan sungai meledak satu demi satu. Setiap serangan yang diluncurkan oleh prajurit klan Jia dapat sepenuhnya menghancurkan satu bentangan sungai, dan meninggalkan cekungan besar yang bermil-mil dalam radius, di jalan sungai. Sungai yang mengalir tampak seperti garis panjang yang telah merangkai lubang besar seperti manik-manik itu, yang ditinggalkan oleh serangan itu, menjadi kalung manik-manik. Ji Hao melepaskan semua kekuatannya, mencoba melarikan diri lebih cepat dengan sihir melarikan diri. Yuan dan berputar dengan cepat di ruang spiritualnya seperti kincir angin, dan mengeluarkan suara desir. Energi air yang terkandung di sungai tanpa henti menyembur ke tubuhnya, berubah menjadi kekuatan murni, dan mendukung sihir melarikan diri, memungkinkan Ji Hao untuk terus bergerak. Serangan gila-gilaan klan Jia seperti guntur dan pencahayaan, datang ke arah Ji Hao dari segala arah. Ji Hao mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan di bawah air dengan susah payah. Gelombang kekuatan ledakan menghantam tubuhnya dan membuatnya memuntahkan seteguk darah. Ada banyak kali Ji Hao hampir tidak bisa bernapas, dan hampir kosong. Dari ruang spiritualnya, pria misterius itu tiba-tiba muncul dan berteriak dengan suara yang bergema, "Anak kecil, biasanya kamu selalu ekstra pintar, ada apa denganmu hari ini? Apakah otak Anda rusak oleh serangan bodoh itu? Pembukaan langit saya, apakah itu hanya digunakan untuk membunuh orang?" Tubuh Ji Hao tiba-tiba bergetar ketika dia mendengar pria misterius itu. Pada saat yang sama, cahaya magis, yang begitu terang dan kuat yang seolah-olah bahkan bisa disentuh dengan tangan, telah menyembur keluar dari pupil Ji Hao. Beberapa perubahan magis tiba-tiba terjadi di hadapan Ji Hao. Ji Hao memaksa dirinya untuk tetap berada dalam penglihatan magis yang dibawa oleh Skill Penning. Segera, cahaya memutar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari air sungai yang mengikuti dengan cepat di depannya. Tubuh Ji Hao dengan gesit melewati bagian-bagian paling rentan dari jaring cahaya ini yang terletak di sendi lampu ini. Dia menemukan bahwa ketahanan air tiba-tiba menghilang, dan kecepatannya telah meningkat lebih dari 3 kali lipat. Hanya dengan sekejap, dia telah meninggalkan bentangan sungai yang dihancurkan oleh prajurit klan Jia itu, dan membuangnya jauh di belakangnya. 1/4 jam, 2/4 jam, para prajurit klan Jia dan pemuda bermata 3 itu tidak menyerah untuk mengejar mereka. 3/4 jam, 1 jam. Ji Hao telah membuang orang-orang Bloodfang itu sejauh 3 hingga 5 mil, dan luka Man-Man akhirnya berhenti berdarah, tidak ada gelembung atau uap yang terlihat di permukaan sungai. Setelah 1 jam 15 menit, Ji Hao mengangkat kepalanya dari sungai dan menarik napas dalam-dalam. Dia menemukan sebuah lembah kecil yang tersembunyi di hutan lebat dan memiliki bentang alam yang kompleks dan beragam, kemudian kesulitan memanjat dari sungai, menggertakkan giginya dan membawa Man-Man, yang sudah tidak bisa bergerak, keluar dari sungai juga. Setelah itu dia berlari menuju hutan lebat. Orang-orang Bloodfang itu tidak tahu bahwa Ji Hao telah kembali ke daratan, dan akhirnya mengejar sepanjang jalan di sepanjang sungai. Pada saat mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menangkap Ji Hao di sungai itu, Ji Hao dan Man-Man sudah lama pergi. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, Ji Hao tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke tanah, dan tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Dia sangat cemas sehingga sudut matanya bahkan mulai berkedut. Ini jelas bukan waktu yang tepat untuk beristirahat. Mereka harus bersembunyi di hutan sebelum orang-orang Bloodfang tiba di sini. Dengan situasi dia dan Man-Man saat ini,
mereka tidak dapat bertahan melawan orang-orang itu, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengangkat tangan dan menunggu untuk ditangkap. Bangun, bangun, bangun. Ji Hao menggigit keras di ujung lidahnya sendiri. Dia merasakan sakit yang luar biasa dari lidahnya dan mencicipi darahnya. Dia akhirnya mendapatkan sedikit kekuatan kembali, dia gemetar dan meronta-ronta, sambil mencoba bangkit kembali dari tanah. Pada saat itu, tangan yang kuat diam-diam memegang tubuhnya. Tangan yang tiba-tiba muncul menakut-nakuti Ji Hao dan Men Men, mereka menyentak kepala ke samping dan menatap pria itu, yang tangannya memegang lengan Ji Hao. Itu adalah seorang pria parubaya, yang terlihat sangat murah hati dan dapat diandalkan. Dia mengangkat Ji Hao dengan kedua tangannya, mengerutkan kening dan berkata dengan simpati, "Kamu anak-anak siapa? Kamu masih sangat muda, siapa yang mengalahkanmu untuk melakukan ini?" Ji Hao tertawa kosong dan berkata dengan getir, "Paman yang baik, lari saja. Monster mengejar di belakang kita." Pria parubaya itu menggosok hidungnya sendiri, tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Paman. Monster. Kita manusia, mengapa kita harus takut pada monster?" Dia kemudian tersenyum membantu Ji Hao bangkit dari tanah, dan dengan santai berkata, "Jangan terburu-buru, kalian berdua terluka parah, yang terpenting saat ini adalah menyembuhkanmu." Men Men menggertakkan giginya karena cemas, tetapi Ji Hao terkejut menemukan bahwa di musim hujan seperti itu, dan dalam hujan lebat seperti itu, pakaian pria parubaya ini sangat kering dan bersih, bahkan tidak ternoda oleh setetes hujan pun. Bersambung.